رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب اليوم عليك حسيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Kita lanjutaken tafsir Hamami, tafsir surah Yasin. Niki masuk halaman nomor gangsal. Ayat sakmenika ingkang badhe kita kaji. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Niki tentu Kanjeng Nabi berhadapan kali kaum-kaum inggih menika kaum kafir Quraisy. Wonten ayat niki dawuh Allah wadrib lan gawiya sira Muhammad lahum keduwe kaum masalan ing tulodo ashabal qaryati ing ashabal qarya niku penduduk kang manggon desa. Dadi Allah njelasaken wonten ayat niki ketika Kanjeng Nabi niku mendakwahkan Al-Qur'an di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy niku sami kathah sing boten purun memperhatikan kebenaran Al-Qur'an dan boten purun mengakui kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Mereka tetap berada dalam keyakinan kejahiliaannya, keyakinan kekufurannya, sebagai bentuk perumpamaan masyarakat yang seperti masyarakat Quraisy niku. Allah memerintahkan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad supados Kanjeng Nabi Muhammad niku ndamel tepo telodo kawontenan penduduk kampung di suatu negeri di zaman yang jauh sebelum zaman kehadiran Nabi Muhammad. Ai tegese udkur nutura sira Muhammad lahum udkur nutura sira lahum kedue kaum ya Muhammaduhu Muhammad. Wa masil lan gawiya tepo telodo sira Muhammad halahum ing keadaane kaum bikis soti ashabil qaryati kelawan kisahe ashabil qaryah. Wahya utawi qaryah Antokiyatu iku aran qaryah Antokia. Jadi Kanjeng Nabi dipun perintah dening Gusti Allah membuat sebuah percontohan keadaan kaum yang ketika kaum itu dihadirkan dengan seorang nabi untuk memberikan dakwah kepada mereka, tetapi kaum itu akhirnya tidak iman kepada Allah.
Niki perintah Gusti Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad. Supados diperhatikan oleh masyarakat kaum Quraisy yang tetap dalam keadaan kemusyrikan dan dalam keadaan kekafiran. Idja'aha nalikane teka ha ing Korya al-mursaluna sapa pira-pira wong kang den utus. Id arsalna ing nalikane ngutus ingsun ilahi maring ashabil Korya isnaini ing wong loro. Jadi niki dawuh Gusti Allah ingkang dibacakan dening Nabi Muhammad di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Kanjeng Nabi disuruh untuk membuat cerita keadaan masyarakat yang tinggal di negeri yang disebut dengan Antokia. Antokia niku dalam sejarah ingkang menawi kita membaca Atlasul Quran yang ditulis oleh Sauki Abu Khalil. Antokia itu adalah suatu negeri deretan yang berada di pinggir Sungai Al-Asi. Sungai Al-Asi itu berada di hulu Libanon sampai ke Syria dan berakhir di Turki. Antokia itu dalam satu riwayat didirikan oleh seorang raja yang bernama Seleukus I yang dimulai di tahun berdirinya kerajaan Antokia niku tahun 307 sebelum Masehi. Niku menawi kula sampean kabeh membaca Atlasul Quran karya Sauki Abu Khalil. Negeri Antokia, mboten negeri Antah Barata. Negeri Antah Barata niku negeri dalam pewayangan. Lah cerita-cerita ingkang kados mekaten niki saking pundi? Niki karena wahyu ingkang dipun sebutaken Allah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten ngarang. Umpamane Kanjeng Nabi Muhammad niku saged nulis, saged maca niku malah tuduhane masyarakat Arab, masyarakat kafir Quraisy niku semakin menjadi-jadi bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, itu dari karangan Nabi Muhammad kan ngoten. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan ummi, niki bagian dari sebuah keadaan yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad niku betul-betul menerima wahyu dari Allah. Terus idja ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini, yakni ngersakno Allah ya Muhammad Muhammad bayin mertelakno sira li ahli Makkah maring wong penduduk Mekah ahwala ahli Antokiyata ing pira-pira keadaane penduduk Antokia. Li anna krana setuhune ingsun arsalna iku ngutus ingsun ila kulli qaumin maring saben-saben kaum rasulan ing utusan. Fa arsalna mongko ngutus ingsun ila ahli Antokiyati maring penduduk Antokia rasulaini ing utusan loro. Lah ayat niki njelasaken bahwa Kanjeng Nabi niku diperintah dening Gusti Allah, wahai Muhammad, jelaskanlah kepada penduduk Mekah tentang perilaku masyarakat Antokia yang dulu sebelum masa orang-orang Makkah saat ini. Terus Gusti Allah, karena sesungguhnya aku telah mengutus setiap kaum itu seorang rasul. Jadi setiap kaum itu ada rasul yang diutus Allah untuk mendakwahkan menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah terhadap masyarakat Antokia niku terus Gusti Allah, kami telah mengutus 2 orang utusan sampai ke penduduk Antokia. Niku pundi pusat kerajaannya di sekitar hulu Sungai Al-Asi dalam deretan Libanon, Syria yang berakhir sampai Turki. Lah kerajaan-kerajaan dulu kan bisa dimulai Yunani kuno ini kan dimulai sebelum Masehi gitu. Nah, niku. Kanjeng Nabi Muhammad niku kan lahir tahun Masehi ini 571. Berarti jauh sebelum ini ku wonten masyarakat Antokia.
masyarakat Antokia. Berarti kemungkinan masyarakat Antokia niku termasuk masyarakat yang hidup di masa Nabi Isa. Yang hidup di masa Nabi Isa. Fakadzabuhuma mongko nggoroake sapa ahlu Antokia, masyarakat Antokia, huma ing rasulaini ing dua utusan. Fa'azazna mongko nguwatake ingsun terose Gusti Allah bisa lisin kelawan rasul kang nomor 3. Jadi pertama Allah telah mengutus 2 utusan datang kepada masyarakat Antokia untuk mendakwahkan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Sakjane seluruh agama niku dari sisi ketauhidan niku sama. Yang sami-sami mentauhidkan Allah. Kalau agama tauhid hakikatnya adalah agama Islam. Persoalan syariat niku yang berbeda-beda. Persoalan ketauhidan niku sami, agama tauhid. Seluruh agama yang dibawa oleh nabi-nabi dulu itu adalah agama tauhid. Mulai dari Nabi Ibrahim, agama Hanif, agama misalnya yang berbeda niku cuman syariate. Syariat misalnya Nabi Dawud puasa niku sehari puasa, sehari mukah dan seterusnya kan ngoten. Lajeng di zaman Nabi Muhammad saderenge turun kewajiban tentang puasa Ramadan, kebiasaannya Nabi Muhammad itu kan puasa di Ayyamul Bid, puasa pada tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Niku Ayyamul Bid. Saderenge Kanjeng Nabi nerima wahyu tentang kewajiban puasa Ramadan. Lah sing Nabi sing kathah tirakate nggih termasuk Nabi Isa, sampai Nabi Isa niku mboten nikah. Jadi Nabi Isa niku sampai diangkat ten langit niku dalam keadaan jomblo. Dereng nikah. Semanten ugi Nabi Isa niku dilahirkan dari seorang ibu tanpa ayah. Lah krana napa sing dilampahi dening Nabi Isa niku menyerupai lelakune mboten lelaku menungso, sepertine lelaku dewa, makanya Nabi Isa niku dianggap Tuhan oleh masyarakatnya. Benten kali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku ketika didatangi oleh orang-orang yang merasa paling diantara sekian sahabat Nabi yang saling tentang istilahnya mengadukan tentang ibadah mereka. Mereka ada yang mengatakan kalau puasa terus, kalau sholat malam itu terus tanpa tidur. Kemudian ada yang tidak menikah. Lah semuanya itu bukanlah yang terbaik. Kanjeng Nabi terus dawuhe, aku ya mangan, aku poso, aku ya mangan. Aku ya ibadah bengi tapi aku ya turu kan ngoten. Aku ya tetap ibadah tapi aku tetap menikah niku. Dados niki adalah agama yang sesuai naluri menungso niku adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka orang yang terbaik itu bukan orang yang puasa terus. Orang yang terbaik itu bukan orang yang sholat terus. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan duniawi. Tapi Kanjeng Nabi niku adalah termasuk Nabi sekaligus basar manusia yang mengalami kehidupan sebagaimana kehidupan masyarakat yang lain. Makanya Nabi Muhammad niku mboten sampai disebut sebagai Tuhan. Lah niki benten kalian Nabi Isa. Makanya Nabi Isa sampai dituhankan oleh masyarakatnya karena Nabi Isa niku uripe meh koyok dudu uripe wong, gitu. Poso terus, mboten nikah, ibadah terus, melek terus, niku. Makanya Nabi Isa niku rawan dianggap sebagai Tuhan. Menurut mereka, Tuhan itu ada 3, Tuhan Bapa yaitu Allah, Tuhan Ibu yaitu Maryam, Ruhul Kudus, dan Tuhan Anak adalah Nabi Isa. Sajane ajaran niku kan sampun merupakan penyelewengan di masyarakat niku. Sesungguhnya
dalam penjelasan wonten surat Al-Mu'min, surat Al-Mu'min itu nama lain dari surat Ghafir, ayat 78 ini kan menjelaskan tentang hakikat risalah kenabian itu adalah satu. Artinya seluruh nabi itu membawa satu risalah, yaitu risalah Allah. Cuman yang berbeda itu adalah syariatnya yang berbeda-beda. Lah niki dakwah yang dilakukan oleh dua utusan kepada masyarakat Antioquia itu tidak digubris oleh masyarakat Antioquia, tapi justru mereka itu mendustakan kehadiran dua utusan yang telah ditugaskan oleh Allah untuk mengajak mereka menuju jalan yang benar. Ketika dua utusan itu telah didustakan oleh mereka, maka Allah mengutus utusan yang ketiga. Fakadzabuhuma fa'azazna mongko nguwatake ingsun terus Allah bisa lisin kelawan utusan kan nomor 3. Ai tegese kawaina huma nguwatake ingsun huma ing rasulani bisa lisin kelawan rasul kang nomor 3. Faqalu mongko ngucap sapa salasa niku rasulaini kali bisa lisin niku nggih. Faqalu mongko padha ngucap sapa salasa ba'da taqwiyatihim tegese sakwuse oleh den kuwatake apa sapa salasa inna setuhune ingsun ilaikum maring sira kabeh mursaluna iku wong kang den utus saking Allah. Artinya ketika mereka tidak percaya dengan dua utusan yang telah dikirim Allah sebelumnya ke masyarakat Antioquia, Allah memperkuat dalam rangka mendakwai masyarakat Antioquia lagi niku dengan mengirim salah satu utusan. Lah ketika tiga utusan niku bergabung menjadi satu dalam rangka mendakwahkan agama Allah, mereka mengatakan inna ilaikum mursalun. Wahai masyarakat Antioquia, sesungguhnya kami bertiga ini adalah orang yang telah diutus oleh Allah. Minallahi saking Gusti Allah. Fawakhiduhu mongko nyuwejake sirahu ing Allah. Wa aminu lan padha imano sira bihi kelawan Allah. Dengan kehadiran tiga utusan Allah, maka mereka mendakwahkan untuk mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengajak untuk masyarakat Antioquia untuk beriman kepada Allah. Ayat niki mulai dari wadrib lahum masalan ashabal qaryah sampai fakadzabu ma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun niku dipahami oleh para mufassir dengan pemahaman yang menunjukkan sebuah peristiwa yang lebih detail, yang lebih jelas. Qala al-mufassirun, qala wasdawu al-mufassiruna sapa pira-pira ahli tafsir Ba'asa wus ngutus Isa sapa Nabi Isa alaihi salat wassalamu rasulaini ing utusan loro minal hawariyina saking kaum hawariyin ila madinati Antiokiatin maring negeri Antioquia. Jadi dalam pandangan ulama tafsir ayat niku ditafsiri oleh mereka bahwa Wadrib masalan ashabal qarya, wadrib lahum masalan ashabal qarya sampai inna ilaikum mursalun, itu peristiwa itu ketika dijelaskan oleh mufasir bahwa Nabi Isa itu mengutus dua utusan kaumnya, kaum yang diutus itu adalah kaum Hawariyin. Kaum Hawariyin itu adalah kaum penganut Nabi Isa, kaum yang patuh kepada Nabi Isa. Mereka berdua itu diutus ke kota Antioquia. Falamma qaruba mongko nalikane parek sapa rasulaini minal madinati saking kota
Ra'aya padha weruh sapa Rasulaini saikhon ing wong tuwa yar'a kang angon sapa saikhon gonaman ing wedhus. Wa huwa utawi saikhon Habibun Najjar iku arane Habibun Najjar. An-Najjar iku maknane tukang kayu. Sahibu Yasin kang duwe cerita ana ing surah Yasin. Ketika dua utusan itu telah mendekati kota Antioquia, mereka berdua melihat orang tua yang sedang menggembala kambing. Yaitu mungkin dari penduduk Antioquia. Salah seorang dari penduduk Antioquia, orang tua yang sedang menggembala kambing. Dia itu namanya Habibun Najjar. Habibun Najjar itu adalah pelaku cerita dalam surah Yasin. Fasallama alaihi mongko padha uluk salam sapa Rasulaini alaihi ing atase Saikhon atau Habibun Najjar. Mereka berdua ketika ketemu dengan Habibun Najjar mengucapkan Assalamualaikum pada Habibun Najjar. Faqala mongko ngucap as-saikhu sapa as-syekh lahuma maring Rasulaini. Habibun Najjar, syekh niku wau, wong tuwa Habibun Najjar niku tiyang sampun sepuh tapi pekerjaane menggembala kambing. Habibun Najjar itu mengatakan kepada mereka berdua, man utawi sapa antuma, man iku sapa antuma utawi sira kabeh. Faqala mongko ngucap sapa Rasulani nahnu utawi ingsun Rasula Isa iku utusan lorone Nabi Isa alaihissalam. Nad'ukum kale ngajak ingsun kum ing sira kabeh min ibadatil ausani pindah saking nyembah pira-pira berhala ila ibadatir rahmani pindah menyembah dateng ibadah dateng Allah kang Maha welas asih. Ketika mereka berdua ketemu dengan Syekh yaitu Habibun Najjar, lalu Habibun Najjar niku takon dateng dua utusan Nabi Isa niku, sampai niku berdua iku sapa? Tiba-tiba datang ke negeri saya. Dua utusan Nabi Isa niku jawab, kami ini wahai Habib adalah dua utusan Nabi Isa. Kami ini diperintahkan oleh Nabi Isa untuk mengajak sampean kabeh, sak bolo-bolo sampean kabeh penduduk Antioquia untuk meninggalkan ibadah menyembah berhala dan menuju menyembah datang Allah kang Maha Rahman. Niku dakwah yang dilakukan oleh dua utusan Nabi Isa. Faqala mongko ngucap as-saikhu sapa syekh inggih menika Habibun Najjar. Ama aku ma ayatun ana toh ma aku ma iku sertane sira kabeh ayatun utawi tondo-tondo kekuasaane Ar-Rahman, tondo-tondo kekuasaane Allah kang Maha welas asih. Faqala mongko ngucap sapa Rasulani, na'am, enggih Habib. Nusfi kula saged marasaken saged marasaken ingsun almaridho ing wong lara wa nubri'u lan saged marasaken ingsun al-akmaha ingkang lan wong kang wuta asli. Al-akmaha niku wuta asli niku buta sejak lahir. Wal abroso lan tiang ingkang sakit belang, ya sejenis mungkin lepra, nggih. Wa nahnu lan wanuhyi lan saged nguripaken ingsun al mauta ing pira-pira wong mati bi idznillahi kelawan izine Gusti Allah. Ketika Habibun Najjar didakwai oleh dua utusan Nabi Isa bahwa Habibun Najjar dan kaumnya diajak untuk meninggalkan menyembah berhala dan kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Lalu Habibun Najjar taklet dateng dua utusan Nabi Isa niku.
apakah kamu memiliki tanda-tanda kekuasaan Allah kang Maha Rahman? Dua utusan Nabi Isa niku menjawab, enggih Habib, Habib. Kula niki, kami berdua niki saged marasaken tiyang sakit. Kami berdua niki saged marasaken tiyang ingkang buta sejak lahir. Tiyang buta sejak lahir niku mangke saged ningali krana waras. Kami berdua niki saged marasaken tiyang sakit lepra dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir adalah kami berdua niki mangke saged nguripaken tiyang mati kelawan izine Gusti Allah Ta'ala. Faqala Syekhu mongko dawuh sapa Syekh Habibun Najjar, innali setuhune ingsun iku duwe ibnan anak maridon kang lara mundu sininin awit pirang-pirang taun. Kala ngucap sapa Rasulullah Isa lahu maring Habibun Najjar intolik monggo budal wahai Habibun Najjar bina kelawan ingsun hatta natoli'a hingga ningali ingsun ala halihi ing atase keadaane putra panjenengan. Fa'ata mongko teko asaihu sapa Syekh bihima kelawan Rasulullah Isa ila manzilihi maring omahe Syekh Habibun Najjar. Famasaha mongko ngusap sapa Rasulullah Isa ibnahu ing anake Syekh Habibun Najjar. Faqoma mongko ngadeg sapa ibnan biidnillahi kelawan izine Allah Ta'ala sahihan kelawan waras. Fa'amana mongko ngimanake sapa Habibun Najjar bima kelawan Rasulullah Isa. Fafasa mongko kondang al-khabaru apa berita fil Madinati ing dalem kota. Wasafallahu lan marasaken sapa Gusti Allah Ta'ala ala aidihima ing atase tangane dua utusan Nabi Isa kasiron ing wong akeh minal mardha saking pira-pira wong lara. Jadi ketika dua utusan Nabi Isa niku datang pertama ketemu dengan Syekh Habibun Najjar niku mengajak meninggalkan penyembahan berhala untuk beralih menyembah kepada Allah yang Maha Rahman. Lajeng Habibun Najjar niku tanglet, apakah engkau berdua itu memiliki tanda-tanda kekuasaan Allah yang Maha Rahman? Dua utusan Nabi Isa niku jawab, enggih Syekh Habib. Kami ini adalah orang yang mampu menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang buta asli, kami mampu menyembuhkan orang yang sakit lepra, dan kami mampu menghidupkan orang mati sesuai dengan izin Allah. Lajeng Habibun Najjar niku selajenge ngucap ngeten. Sesungguhnya aku punya anak laki-laki yang sakit beberapa tahun yang lalu. Dalam beberapa tahun yang lalu dia sakit enggak sembuh-sembuh. Lajeng dua utusan Nabi Isa niku nyuwun supados dua utusan Nabi Isa itu dibawa ke tempat anaknya Syekh Habibun Najjar yang sakit niku. Supados dua utusan Nabi Isa niku saged ningali dos pundi keadaan putrane Habibun Najjar niku. Akhirnya Habibun Najjar niku mengajak dua utusan Nabi Isa itu datang ke rumahnya. Ketika mereka telah datang ke rumah Habibun Najjar, dua utusan Nabi Isa niku mengusap wajah anak dari Habibun Najjar. Lah seketika niku dengan izin Allah, anaknya Habibun Najjar yang semula bertahun-tahun dikatakan sakit tidak sembuh-sembuh setelah diusap wajahnya dan seluruh badannya oleh dua utusan Nabi Isa diparingi saged waras dan spontanitas saged berdiri dengan izin Allah dalam keadaan sehat. Dalam keadaan ingkang kados mekaten menika Habibun Najjar niku lajeng iman dateng kedua utusan Nabi Isa. Artine Habibun Najjar niku
saged mengimani atas dakwah yang dilakukan oleh dua utusan Nabi Isa itu adalah menyembah Allah, bukan menyembah berhala. Ketika berita niki, berita tentang apa yang sampai yang dilakukan oleh Habibun Najjar itu sampai ke kota dan didengar oleh masyarakat kota, maka itulah bahwa Allah telah menyembuhkan banyak orang sakit melalui tangan kedua utusan Nabi Isa. Niki adalah dalam satu riwayat. Biasa dalam tafsir itu kan banyak riwayat. Riwayat niku kan bagian dari hadis yang menafsirkan Al-Qur'an. Tapi wonten riwayat lintune niki termasuk riwayat yang menjelaskan ayat niku wau gitu, wadrib lahum masalan ashabal qaryah dan seterusnya sampai fa'azaz nabi salisin niku wau. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat wenehi kana asaihu ana sapa Syekh Habibun Najjar akma iku wuta. Fada ayahu mongko ndongaake sapa Rasul Isa fakana mongko ana sapa Syekh basiron iku bisa ningali biidnillahi kelawan izine Gusti Allah. Dalam riwayat yang lain, Syekh Habibun Najjar itu dianggap sebagai orang yang buta. Tetapi ketika dua utusan Nabi Isa itu datang di hadapan Habibun Najjar, Syekh Habibun Najjar, mereka berdua itu mendoakannya dan doa mereka berdua dikabulkan oleh Allah karena doa mereka itu bagian dari kemukjizatan dari utusan Nabi Isa. Sehingga selesai mereka berdua berdoa agar Syekh Habibun Najjar niku saged meningali karena sembuh saking buta. Mongko selesai mereka berdua berdoa, ternyata Syekh niki saged ningali sesuai kalian izine Gusti Allah. Wa kana la'na fiha iku ing dalem Antokia Malikun sapa raja yuqalu kang den ucapake lahu kedue Malik Aftoikhis apa jenenge Aftoikhis. Wa kana lan ana sapa Malik min kibari muluki Yunan iku saking pira-pira penggedene raja Yunani min abadatil asnami saking wong-wong kang padha nyembah berhala. Fa'ata al-khabaru mongko tumeka al-khabaru apa khabar ilahi maring Malik. Fada'a mongko ngundang sapa Malik hadaini ing iki utusan loro. Faqala mongko ngucap sapa Malik man iku sapa antuma utawi sira loro. Qala ngucap sapa Rasul Isa nahnu utawi ingsun rasulani iku utusan loro min Isa saking Nabi Isa alaihissalam. Qala al-maliku dawuh sapa Malik sapa raja wa bima lan kelawan apa jitu ma teka sira. Qala ngucap sapa Rasul Isa linad'uka supaya aja-aja ingsun ka ing sira min ibadati saking nyembah malayasma'u barang kang ora bisa ningali apa ma wala yubsiru lan ora bisa ningali apa ma ila ibadati pindah nyembah maring man dat yasma'u kang bisa ngrungu sapa man wa yubsiru lan iso ningali sapa man. Qala al-maliku dawuh sapa raja alana ilahun duna alihatina alana ana ta iku keduwe ingsun ilahun utawi pangeran duna alihatina saliyane pangeran-pangeran ingsun. Qala ngucap sapa Rasul Isa na'am enggih na'am inggih wa huwa utawi ilahun man aujadaka iku zat kang mujudake sapa man ka ing sira
wa rabbaka lan mujudake apa man wa rabbaka lan ngitik-ngitik utawa merawat utawa memelihara sapa man ka ing sira wa alihataka lan ing pangeran-pangeran sira kabeh. Kala dawuh sapa Malik kuma jumeneng sira hatta andura hingga ningali ingsun fi amrikuma ing dalem urusan ing dalem perkara sira loro fatabi'ahuma mongko padha melu padha ngetut mbureni huma ing Rasulullah Isa annasu sapa pira-pira menungsa fa akhadhu huma mongko padha nyekel sapa Anas huma ing Rasulullah Isa wa darabu huma lan padha ngepuki sapa Anas huma ing Rasulullah Isa fisuki ing dalem pasar. Lah niki cerita niki dalam riwayat yang lain sakbare cerita tentang Syekh Habib bin Najjar niku dalam keadaan buta lajeng didongaaken dening dua utusan Nabi Isa. Lajeng Habib bin Najjar niku sakal niku saged ningali sesuai kalian izine Gusti Allah. Lah ten negeri Antokia niku enten salah setunggale raja niku namine Aftoichis atau nama lain dalam tulisan Latin niku Aftichos. Tapi teng mriki tulisannya Aftoichis. Dados salah seorang raja Antokia yang bernama Aftoichis, dia adalah salah seorang pembesar dari kerajaan Yunani. Anggap saja Yunani nggih, karena kerajaan Yunani termasuk berdiri sebelum Masehi niku. Mereka adalah kelompok orang yang menyembah berhala. Maka berita kehadiran dua utusan Nabi Isa niku nyampe kepada mereka, kepada sang Raja Aftoichis. Lalu Raja Aftoichis niku mendatangkan dua utusan Nabi Isa, dan dua utusan Nabi Isa itu ditanya oleh Raja Aftoichis. Sakjane awakmu berdua, seliramu wong loro iki sapa to? Pertanyaan sang raja niku. Lah dua utusan Nabi Isa niku jawab, nahnu rasulani min Isa alaihissalam. Kami berdua ini adalah dua utusan Nabi Isa. Lajeng sang raja niku tanglet malih. Engkau berdua ini dalam urusan apa datang ke negeri kami, datang ke negeri Antokia? Mereka berdua menjawab, kami berdua ini datang untuk mendakwahkan kepada engkau wahai sang raja dan kepada kaum engkau agar engkau dan kaum engkau meninggalkan menyembah berhala yang tidak bisa mendengar dan yang tidak bisa melihat untuk menyembah kepada Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Lajeng sang raja niku balik takon datang kedua utusan Nabi Isa. Wahai dua utusan Nabi Isa, apakah sesungguhnya kami ini punya Tuhan selain Tuhan-Tuhan yang telah kami sembah bersama ini? Ini pertanyaan sang raja kepada dua utusan Nabi Isa. Wahai dua utusan Nabi Isa, apakah kami ini masih punya Tuhan lain selain Tuhan-Tuhan yang selama ini kami sembah? Dua utusan Nabi Isa itu menjawab, enggih sang raja. Tuhan yang seharusnya engkau sembah dan yang seharusnya disembah oleh kaum engkau adalah Tuhan yang telah menciptakan engkau. Tuhan itu adalah Tuhan yang telah mendidik engkau. Dan Tuhan yang seharusnya engkau sembah adalah termasuk Tuhan yang telah menciptakan Tuhan-Tuhan engkau, wahai sang raja. Seketika niku, sang raja niku duka marah, duka nopo nih. Langsung dua utusan Nabi Isa niku dikengken berdiri. Wahai utusan Nabi Isa, berdirilah. Sampai kami ini bisa melihat engkau berdua itu seperti apa.
Akhirnya ketika dua utusan Nabi Isa niku berdiri dan orang-orang yang ada di sekitar sang raja niku menangkap dua utusan Nabi Isa dan mereka semua itu memukuli Nabi Wahab ibnu Munabbih. Wahbin itu adalah nama lengkapnya adalah Wahab ibnu Munabbih. Ada riwayat lain yang diceritakan oleh Wahab ibnu Munabbih. Enten dawuh anna Isa setuhune Nabi Isa alaihissalam ba'asa iku ngutus sapa Isa alaihissalam hadaini rajulaini ing iki utusan loro ila Antokiyatin maring negeri Antokia. Fa'atayaha mongko teka sapa hadaini rajulaini ha ing Antokia. Walam yasila lan durung sampai tumeka lan durung sampai ketemu sapa hadaini rajulaini ilal maliki maring raja fatolat mongko suwe muddatu muqamihima apa mangsane oleh netepi hadaini rajulaini. Fakharaja mongko metu al maliku sapa raja dzata yaumin ing sijine dina ila sakhrai maring ora-ora Pak medan tanah gersang padang pasir. Fakabbara mongko padha takbir sapa hadaini rajulaini wa dzakara lan padha nyebut padha zikir sapa hadaini rajulaini Allah ing Gusti Allah taala. Faghadiba mongko bendu mongko muring-muring al maliku sapa raja. Fa amara mongko merintah sapa raja bihabsihima kelawan menjara hadaini rajulaini wajalada wajulida lan den jilid kullu wahidin sapa saben-saben wong suwiji minhuma saking hadaini rajulaini mi'ata jaldatin ing 100 cambukan. Faqalu mongko padha ngucap raja dan masyarakatnya kadzabal mursaluna padha goroh al-mursalani nggih. Kadzaba al-mursalani padha goro al-mursalani sapa wong loro kang den utus dening Nabi Isa. Wa dzuriba lan padha den gebuki sapa hadaini rajulaini. Suatu saat dalam cerita lain sesuai kalian riwayat ingkang dipun critakake dening Wahab bin Munabbih ketika Nabi Isa niku mengutus dua utusan untuk datang ke negeri Antokia, mereka berdua datang ke negeri tersebut, tapi mereka ketika belum sampai ketemu dengan sang raja, karena mungkin ada protokoler yang mengharuskan mereka tidak boleh langsung ketemu dengan raja, dan itu dalam waktu yang cukup lama. Ya, berarti dia baru mungkin mendakwakan ke masyarakat sebelum ketemu dengan raja. Tapi suatu saat, suatu hari raja keluar bepergian menuju padang pasir. Dua orang utusan Nabi Isa niku melakukan takbir kepada Allah dan mereka berzikir kepada Allah. Yang selama ini sang raja adalah penyembah berhala. Tentu Tuhannya adalah Tuhan selain Allah. Lah ketika sang raja niku melihat dan mendengarkan dua utusan Nabi Isa yang tiba-tiba mengucapkan takbir Allahu Akbar dan mereka berzikir kepada Allah dan itu menurut sang raja adalah dianggap aneh, maka sang raja marah. Dan ketika sang raja marah, maka sang raja memerintahkan ajudannya, para menterinya, agar mereka memenjarakan dua utusan Nabi Isa niki. Akhirnya napa? Kedua utusan Nabi Isa masing-masing di antara mereka berdua itu dipukuli, dicambuki 100 kali, dan mereka bersama-sama mengucapkan
bahwa dua utusan Nabi Isa itu adalah pembohong. Ya maklum karena mereka belum bisa menerima hidayah, sehingga kebenaran yang dibawa oleh utusan Nabi Isa niku dianggap sebagai kebohongan. Dan akhirnya mereka berdua dicambuki oleh ajudan para raja, ajudan raja Antiokhia niki. Lajeng ketika Nabi Isa sumerep bahwa dua utusan Nabi Isa niki dipenjarakan oleh mereka, oleh raja dan para penduduk negeri Antiokhia, akhirnya kan mboten saged berdakwah. Mboten saged berdakwah karena mereka berdua masuk penjara. Tumma ba'asa Isa mongko kari-kari ngutus Isa sapa Nabi Isa alaihissalam raisal hawariyina ing kepalane kaum hawariyin. Wa huwa utawi raisal hawariyin Sam'un iku arane Sam'un. Ala asarihima ing atase mburine hadzaini rajulaini. Krana napa? Krana nggoleki dua utusan Nabi Isa yang sudah dipenjara oleh sang raja Antiokhia. Jadi sakbare Nabi Isa niku sumerep berita bahwa kedua utusan Nabi Isa niku dipenjarakan oleh raja Antiokhia. Lajeng Nabi Isa mengutus kepalanya, mengutus malih berarti mengutus orang yang ketiga, yaitu pimpinan dari kaum Hawariyin. Pimpinan kaum Hawariyin itu namanya Sam'un. Untuk apa diutus oleh Nabi Isa? Ya diutus untuk mencari dua orang utusan Nabi Isa yang dipenjarakan itu. Akhirnya apa? Dengan caranya Sam'un akan masuk ke negeri Antiokhia. Awalnya adalah Sam'un itu mangke dalam perjalanan sarah niki. Sam'un itu pura-pura tidak tahu apa yang terjadi dengan dua utusan Nabi Isa niku. Supados Sam'un itu saged diterima kalian sang raja kalian masyarakat Antiokhia. Fadakhala mongko melbu Sam'un sapa Sam'un hadhil baltata ing iki negara Antiokhia. Mutanakiron niku khali etok-etok orang ngerti. Nah, Sam'un niku setelah menerima utusan Nabi Isa untuk menjemput dua utusan Nabi Isa yang sudah dipenjara di negeri Antiokhia, cara yang ditempuh oleh Sam'un itu adalah ketika dia masuk negeri Antiokhia, dia pura-pura tidak ngerti dengan keberadaan dua utusan Nabi Isa. Fadhahaba mongko melbu sapa Sam'un ila sijni maring penjara. Ya. Entah dengan caranya gimana, sampai Sam'un itu bisa masuk ke penjara. Dengan berbagai kecerdikan yang dimiliki oleh Sam'un. Dalam cerita lebih lanjut, kenapa dua orang utusan Nabi Isa itu sampai dimarahi oleh sang raja dan akhirnya dipenjara, digebuki bolak-balik oleh ajudane raja niku. Karena dakwah yang dilakukan niku terlalu vulgar, terlalu terus terang. Tidak menggunakan cara nopo Kanjeng Nabi niku dakwah pertama kan siron, rahasia gitu. Dakwah secara siri dulu niku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lah ketika umat Islam niku sampun kathah pendukungnya, baru dakwah dilakukan secara jahron, secara terang-terangan. Lah mestinya, mangke dalam penjelasan ini, mestinya yang dilakukan oleh dua utusan Nabi Isa, dakwah pertama ketika berhadapan dengan orang yang masih sulit untuk menerima kebenaran, ya harus melakukan dengan cara sirri dulu, jangan dengan terus terang. Karena kalau dakwah yang dilakukan langsung dengan terus terang, sementara masyarakat pendukung dua utusan Nabi Isa niku dereng gak ada. Akhirnya kan dua utusan Nabi Isa niku yang terjadi adalah ditangkap, kemudian digebuki, dan yang terakhir dimasukkan penjara. Akhirnya Nabi Isa mengutus pimpinan kaum Hawariyin, engke menika Sam'un,
Sam'un adalah utusan yang ketiga yang dikirim oleh Nabi Isa datang ke negeri Antokia. Sam'un ketika datang menggunakan strateginya datang ke negeri Antokia, etok-etok mboten kenal kali dua utusan Nabi Isa. Etok-etok mboten sumerep keadaan negeri Antokia. Padahaba mongko budalan sopo Sam'un ilasi jeni maring penjara. Akhirnya ternyata Sam'un bisa datang ke penjara dengan caranya. Faqala Sam'un mongko ngucap sopo Sam'un lisujani maring tukang jogo penjara. Nah, ternyata Sam'un bisa datang ke penjara dan bisa menemui sipirnya, tukang penjara yang memenjarakan dua utusan Nabi Isa. Apa yang dikatakan oleh Sam'un? Uridu ngarepno ingsun an atasoddaqo ing yento nyodakoi ingsun alal mahbusaini ing atase wong loro kang den penjara bihadhil arhifati kelawan roti-roti iki. Dengan caranya Sam'un mengatakan kepada sipir penjara itu, kepada tukang penjara, penjaga penjara niku, apa yang dikatakan Sam'un? Wahai sipir yang mulia, aku datang ke penjara ini dalam rangka ingin memberikan sedekah kepada dua orang yang di penjara ini dengan roti-roti yang telah saya bawa ini. Akhirnya nopo? Piyambake diizinkan oleh sipir untuk masuk penjara. Tumma dakhala Sam'un mongko kari-kari melbu sapa Sam'un asijna ing penjara. Wa ata lan teka sapa Sam'un indauma ana ing sandinge hadaini rajulaini. Wa sa'ala lan takon sapa Sam'un an halihima saking tingkai hadaini rajulaini. Wa qala lan ngucap sapa Sam'un qad ajaltuma teman-teman wis nggih sira. Qad teman-teman wis nggih sira loro fil amri ing dalem urusan sira. Falam ta'khudha mongko ora ngalap sira loro al amra ing urusan sira birifki kelawan alon-alon. Ketika Sam'un niku masuk penjara, piyambake ketemu dengan dua utusan Nabi Isa, Sam'un tanglet datang keadaan, kenapa sih kamu berdua kok di penjara di sini? Kenapa sih kamu berdua kok dicambuk, disakiti dan dihajar oleh raja dan kaumnya di sini? Lajeng nopo dua utusan Nabi Isa niku cerita keadaan mungkin piyambake langsung mendakwahkan agama Nabi Isa kepada mereka dengan terang-terangan. Lajeng Sam'un niku ngucap ngeten dateng dua utusan Nabi Isa yang dipenjara. Sebenarnya engkau berdua itu adalah terlalu tergesa-gesa dalam melaksanakan dakwah. Engkau dalam rangka melaksanakan dakwah niku terlalu vulgar karena masyarakat di sekitar ini belum ada sama sekali yang mau memeluk agamanya Nabi Isa, tetapi tiba-tiba kamu mendakwakan itu adalah dakwah dengan cara yang pelan-pelan, dakwah dengan siri dulu. Fakot usbiha mongko teman-teman den serupaake amrukuma apa perkara ni sira loro amra imraatin ing urusane wong wadon lam talit kang orang lahirake sapa imro'ah fi sababiha ing dalem waktu nome imro'ah. Fawaladat banjur nglahirna sapa imro'ah fi akhiri umriha ing dalem akhire umure imro'ah waladan ing anak lanang. Fa'aradat mongko saake sapa imro'ah antukabira ing yen to gedheake sapa imro'ah waladaha ing anake imro'ah fi zamanin qalilin ing dalam waktu kang kidik fa'at amathu fa'at aman iku aweh mangan nggih memberi makan. Fa'at amathu mongko aweh mangan sapa imro'ahu ing waladan khubzan ing roti kasar.
Wal mauludu utawi bayi kang bar dilahirno la ya'rifu iku ora ngerti sapa maulud kaifa hale kaya apa yakulu mangan sapa maulud fabakia mongko tetep al khubzu apa roti fi batnihi ing dalem wetenge maulud. Famislukuma mongko utawi contone sira loro mongko utawi contone sifate sira loro mislu hadhihi iku kaya sepadane wong wadon iki. Ama elinga sira ama sami tuma ana ta ora ngrungu sira loro annal ajalata setuhune kesusu minas syaitani iku saking perbuatane setan. Wa ta'anni lan utawi alon-alon minar rahmani iku saking perbuatane Allah kang Maha Rahman. Lah niku ngeten. Ketika dua utusan Nabi Isa niku dalam rangka mendakwahkan agama saking Allah niku dengan cara yang terus terang, niku kan akhirnya mereka berdua niku ditangkap, dipukul, kemudian dimasukkan dalam penjara. Niku ibarat Sam'un niku ndamel cerita ngeten. Apa yang kamu lakukan wahai dua utusan Nabi Isa itu sesungguhnya ibarat seorang perempuan yang melahirkan tapi melahirkan di masa tua. Di masa muda mereka belum sempat hamil tapi mereka hamil di masa tua dan dia dia merasa bahwa umurnya tidak panjang. Ketika dia habis melahirkan anaknya, tentu anaknya itu adalah masih kecil. Tetapi dia ingin cepat-cepat agar anak yang baru dilahirkan itu cepat besar, karena dia menghitung umurnya sudah tua. Umurnya sudah tua. Dia sangat berambisi kepingin membesarkan anaknya itu dalam waktu singkat, bagaimana anaknya itu dalam waktu pendek itu bisa cepat besar. Akhirnya yang terjadi adalah perempuan itu memberi makan anak yang baru dilahirkan itu dengan memberi makan roti, padahal mestinya baru susu. Wong sek bayi langsung dipangani pentol misalnya. Saking berambisi kepingin bayi itu supaya cepat gede. Soalnya ibunya umurnya pun tua. Kepingin anak itu iso cepet gede, iso kayak diodot, makanya dipangani barang-barang sing mestine dipangani wong, mestine barang makanan itu dimakan wong gede. Lah niki diberi makan, mboten diberi makan susu tapi diberi makan roti. Padahal bayi kang baru dilahirkan niku dereng nyumrapi bagaimana cara memakan roti. Wong arek sek cilik durung ngerti carane mangan, bayi yang baru dilahirkan krana saking brontone ibune kepengin anake nang cepet gede, mulai dhek wis tuwa, kepengin weruh anake ketok gede, anake diberi makan roti niku wae. Dan anaknya tidak tahu bagaimana cara makan roti. Akhirnya yang terjadi itu roti tetap roti, dalam wujud roti di perutnya. Piyambake mboten saged mengunyah, tapi bisa jadi malah keselek kan ngoten nggih. Wong dereng wayahe mangan roti. Wong bocah bayi durung wayahe mangan pentol kok ditulang pentol gitu. Nah, proses yang terbaik bayi niku kan mungkin sekian bulan makan susu, minum susu sampai baru mungkin sekitar 6 bulan baru dilatih makan makanan yang lembut. Lah niki gambarane Sam'un ketika memberikan penjelasan tentang ambisi atau semangat yang dilakukan oleh dua utusan Nabi Isa dalam rangka berdakwah dengan jalan terang-terangan, itu seperti perempuan tua yang sedang melahirkan dan kepingin anaknya itu cepat besar. Itu adalah contoh istilahnya padanan keinginan yang dilakukan oleh dua utusan Nabi Isa agar dakwahnya itu segera tercapai. Tapi kenapa yang terjadi adalah justru sebaliknya, justru dia dipenjarakan oleh sang raja dan masyarakat Antiokhia.
Itulah sebabnya Sam'un mengatakan, apa yang kamu lakukan itu wahai teman, sesungguhnya itu adalah terlalu tergesa-gesa. Dan kita harus ingat bahwa tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Sedangkan bersikap pelan-pelan itu adalah sikap yang ditampilkan oleh Allah yang Maha Rahman. Tapi ada sesuatu yang harus tergesa-gesa, gitu. Misalnya nyaur utang, duwe duit jagane nyaur, iku aja dendende. Soalnya nih sampai dende, engko duit entek maneh. Segera mengubur jenazah, niku kan harus juga disegerakan. Niki. Tumma kharaja Sam'un mongko kari-kari metu sapa Sam'un minasi jeni saking penjara. Faja'ala mongko tumandang Sam'un yu'asiru iku nyerawongi sapa Sam'un khasiatal maliki ing balane raja hatta anasu hingga anasu niku merasa nyaman hingga aring-aring sapa khasiatal malik bihi kelawan Sam'un. Farofa'u mongko ngelapurake sapa khasiatal malik khabarahu ing beritai Sam'un ilal maliki maring raja padaahu mongko nimbali sapa malik hu ing Sam'un waradhiyalan ridho sapa malik usratahu ing ngancani Sam'un wa anisalan aring niku rumangsa nyaman wa anisalan rumangsa nyaman sapa malik bihi kelawan Sam'un wa akramahu lan mulyaake sapa malik hu ing Sam'un. Dengan kecerdasan, dengan strategi yang dilakukan oleh Sam'un, akhirnya Sam'un keluar dari penjara dan Sam'un tidak menerima kesulitan nopo-nopo. Ya, tujuan Sam'un setelah dari menjenguk dari 2 utusan Nabi Isa yang di penjara, Sam'un itu beralih kepengen ketemu sang raja. Akhirnya Sam'un datang ke pengawal raja, mungkin penjaga di pintu istana niku. Dengan caranya Sam'un diizinkan untuk bergaul dengan mereka. Lah ternyata ajudan-ajudan raja niku merasa nyaman ketika mereka berhadapan dengan Sam'un. Lalu mereka para ajudan raja niku melaporkan tentang berita yang telah dialami oleh mereka bersama Sam'un. Mereka melaporkan kepada raja dan raja mau menerima kehadiran Sam'un ke istana. Lalu sang raja itu lalu sang raja niku memanggil dan mengundang Sam'un dan Sam'un datang kepadanya. Sang raja merasa nikmat ketika berbincang-bincang dengan Sam'un. Dengan kecerdasan dan kecerdikan Sam'un, sang raja merasa nyaman, merasa nikmat dan sampai sang raja niku memuliakan Sam'un. Tsumma qala mongko kari-kari ngucap sapa Sam'un lahu maring Malik dzata yaumin ing suwijine dina ayyuhal maliku eling-eling sang raja balagoni wis teka ni ing ingsun anaka sapa setuhune sira habasta iku ngeker sira visi jeni ing dalem penjara rajulaini ing wong lanang loro. Fadharab tahuma mongko nyambuk mukuli sira huma ing rajulaini khina da'awaka ing nalikane ajak-ajak sapa rajulaini ka ing sira ila ghairi dinika maring sak nyembah sak liyane agama sira. Fahal kalam tahuma fahal mongko ana ta ngucap sira huma ing rajulaini wahal sami'ta lan ana ta ngrungu sira kala huma ing ucapane rajulaini faqala al maliku mongko ngucap al maliku sapa raja la durung utawa ora
Fakot hala mongko teman-teman ngalingi baini antarane ingsun wa baina dzalikuma lan antarane mengkono-mengkono rajulaini ghadabi apa muring-muring ingsun. Qala Sam'un dawu sapa Sam'un fa in ra'aita mongko nalikane ningali sira maslahatan ing kemaslahatan ud'uhuma mongko ngundang sira wae raja huma ing rajulain hatta natali'a hingga ningali ingsun alama indahuma ing atase barang indahuma ing ana sandinge rajulain. Fa'ata mongko teka sapa Malik bihima kelawan rajulain al maliku sapa Malik faqala mongko ngucap lahum maring rajulain Sam'un sapa Sam'un man arsalakuma man utawi sapa arsalakuma iku ngutus sapa man kuma ing sira loro ilahuna maring kene panggonan. Qala ngucap sapa rajulain Allahu Allah alladzi kang khalaqa kang dadekno sapa alladzi kullasyai'in ing saben-saben suwiji-wiji. Walaisa lan ora ana lahu iku keduwe alladzi syarikun apa sekutu apa kanca tumma qala Sam'un mongko kari-kari ngucap sapa Sam'un sifa nyipatono sira loro lana maring ingsun sifatahu ing sifate alladzi faqala mongko ngucap sapa Sam'un mongko ngucap sapa rajulain annahu setuhune Allah yaf'alu iku agawe sapa Allah ma yasha'u barang kang dikersakno Allah wa yahkumu lan ngukumi sapa Allah ma yuridu ing barang kang den karepake Allah. Niki dalam deretan panjang, arep dipotong tengah-tengah niki mangke ceritane mboten nyambung. Begitu Sam'un niku saged mendekati sang raja, Sam'un berbincang panjang dengan sang raja. Suatu saat Sam'un niku ndawuhi dhateng sang raja, Ayyuhal Malik, wahai sang raja, balagoni annaka habasta visi jini rajulaini. Wahai sang raja, saya kok telah mendengar berita bahwa engkau telah memenjarakan dua orang laki-laki di penjara ini. Fadharabtahuma khina da'awaka ila ghairi dinika, dan engkau telah memukulinya ketika mereka berdua itu mengajak untuk mengalihkan dari agamamu kepada agama mereka berdua. Fahal kalam tahuma, apakah engkau telah berbicara dengan enak kepada mereka berdua? Wahal sami'ta qaulahuma, dan apakah engkau telah mendengar apa yang diucapkan oleh mereka berdua? Faqala al-maliku la faqad hala baini wa baina dzalikuma ghadabi. Saya belum mengajak bicara secara enak-enakan dengan mereka berdua, tetapi justru kami telah kedahuluan marah. Kami telah terhalang oleh kemarahanku, sehingga kami belum bisa berbincang-bincang kepada mereka berdua. Qala Sam'un fa in ra'aita maslahatan ud'uhuma hatta natali'a alama indahuma. Wahai sang raja, andaikan engkau berkenan dan andaikan engkau melihat tentang kemaslahatan, tentang kebaikan yang dibawa oleh dua utusan Nabi Isa itu, maka cobalah dua utusan itu hadirkan ke hadapan kami agar kami bisa melihat sebenarnya apa yang dibawa oleh mereka. Fa'ata bihima al-maliku faqala lahuma Sam'un man arsalakuma ilahuna. Dengan caranya Sam'un pura-pura tidak mengenal dengan dua utusan Nabi Isa. Dua utusan Nabi Isa yang dipenjara itu dimintakan kepada raja agar mereka berdua dihadirkan di depan Sam'un, di hadapan raja. Lalu sang raja menghadirkan mereka berdua. Dan ketika mereka berdua telah hadir di hadapan raja dan di hadapan Sam'un,
Sam'un menanyakan kepada mereka, man arsalakuma ilahuna, siapa wahai kawan? Wahai kawan, siapakah yang telah mengutus Anda berdua di sini? Qala Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in wa laisa lahu syarikun, tsumma qala sam'un sifalana sifatahu. Mereka berdua menjawab ketika ditanya oleh Sam'un, wahai kawan, siapakah yang telah mengutus kalian berdua sampai Anda datang ke sini? Mereka menjawab, yang telah mengutus kami berdua adalah Allah. Allah adalah zat yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah tidak memiliki sekutu sama sekali. Lalu Sam'un mengatakan kepada mereka berdua, sifalana sifatahu faqala innahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Wahai kawan berdua, coba jelaskan dan deskripsikan bagaimanakah Tuhan yang telah Tuhan Allah yang sebagaimana yang engkau katakan itu. Mereka dua utusan Nabi Isa niku menjawab, Allah adalah zat yang melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah adalah zat yang telah menentukan ketentuan hukum sesuai dengan yang dikehendakinya. Tsumma qala Sam'un, kemudian berikutnya Sam'un berkata, wama ayatukuma, wama utawi opo ayatukuma iku tanda-tanda kekuasaan Allah, zat yang kau dakwahkan berdua. Qala ngucap sopo rajulain ma yatamannahu al-maliku iku barang kang ngarep-ngarep hu ing ma al-maliku sopo raja. Sam'un akhirnya berkata, wahai kawan, apakah sebenarnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah engkau dakwahkan agar Allah itu disembah oleh masyarakat Antokia? Dijawab oleh mereka berdua, tanda-tanda kekuasaan Allah yang kami bawa adalah tergantung apa yang diharapkan oleh sang raja. Nah, niki. Jadi apa saja yang diharapkan oleh sang raja itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kok panjang ya? Arpe motong tengah-tengah mengakhiri kok. Fa'amara al-maliku mongko perintah al-maliku sapa raja hatta ja'u sehingga teka sapa kaum bihulamin kelawan bocah lanang matmusil ainaini kang wuta kang den busek mripat lorone wa maudhi'u ainaihi lan panggonane dua mripate kal jabhati kaya bathuk. Famazala mongko ora barbar sapa rajulain yatuwani iku padha ndonga sapa rajulain rabbahuma ing pangerane rajulaini hatta insaka sehingga sigar maudhiul basari apa panggonane peningal fa akhadha mongko ngalap sapa rajulain buntu kota ini ing bunderan loro minatini saking tanah fawadhoa mongko ndekek sapa rajulain huma ing buntu kotain fi hadaqatihima fi hadaqataihi ing dalem meleng lorone hulam fasorota mongko dadi apa buntu kota ini muklata ini ing meleng loro yubsiru bihima kang bisa ningali sapa hulam bihim kelawan muklata ini fata'ajaba al-maliku mongko gawok sapa sang raja. Ketika dua utusan Nabi Isa datang mendakwahkan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan apa saja dan bisa menentukan ketentuan hukum sesuai dengan yang dikehendaki. Lajeng terakhir Sam'un ngomong datang kedua utusan Nabi Isa, apa tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu? Tanda-tanda kekuasaan Tuhanku sesuai dengan jawaban dua utusan Nabi Isa adalah tergantung apa yang dikehendaki oleh sang raja. Lajeng sang raja niku memerintahkan kepada dua utusan Nabi Isa di mana masyarakat itu membawa seorang anak
yang anak itu buta sejak lahir, bahkan wajahnya itu tidak ada bentuk mata, yang ada seluruhnya adalah dalam bentuk wajah, polos. Kedua letak matanya niku juga mboten wonten, mboten enten. Akhirnya kados bathuk kabeh ten wajahe anak lanang niku. Lajeng dua utusan Nabi Isa di hadapan anak muda yang mboten gadah mripat niku berdoa dhateng Gusti Allah. Ketika berdoa niku lajeng pecahlah di tempat mata dua anak itu kemudian pecah dan dua utusan Nabi Isa niku mengambil membuat bulatan tanah dua, bulatan tanah sebesar mata, kemudian diletakkan kedua bulatan mata itu di tempat yang lurus tempatnya mata. Kemudian dua bulatan tanah itu akhirnya berubah menjadi mata yang bisa dipakai oleh anak itu untuk melihatnya. Ketika peristiwa itu terjadi, maka kagumlah sang raja. Faqala sam'un, kita terusaken bijing. Soalnya terlalu panjang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana bi'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi 'alana wa qarabatin lana Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi 'alana wa qarabatin Rabbuna 'alan